Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dapat syafaatnya nanti di hari akhir. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Seperti biasa, kami dan keluarga Bani Hidayatullah masih setiap bulan berwisata religi, berkunjung atau berziarah ke makam Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati di Astana Gunung Jati dan Astana Gunung Sembung. Di sebelah barat Gunung Jati di makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Mbah Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kami dan keluarga Bani Hidayatullah berkunjung atau berziarah ke Astana Nyai Mas Ratu Pakungwati di Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Cirebon, Jawa Barat. Bani Hidayatullah Channel akan mencoba membuka lembar cerita sejarah, legenda, mitos, mistis, misteri, dan cerita sejarah makam Nyai Mas Ratu Pakungwati. Apabila ada kejanggalan, salah kata, cerita, nama, gelar, tahun, tempat, dan daerah, kami memohon maaf yang seagung-agungnya. Kanggo baturan sedulur, konco-konco, teman, saudara, sahabat, dan pencinta Bani Hidayatullah Channel, kami aturkan banyak-banyak terima kasih masih setia dengan channel kami. Dan bagi yang baru melihat, menyimak channel kami mohon sudi kiranya membantu subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Alkisah berawal dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri dari kerajaan Cina yang bernama Nyai Mas Ratu Rara Sumanding atau Nyai Mas Ong Tien. Konon Sunan Gunung Jati mempunyai 6 istri. Istri yang pertama bernama Nyai Mas Ayu Babadan dari Banten. Istri yang kedua Nyai Mas Kawung Anten juga dari Banten. Istri yang ketiga Nyai Mas Ayu Tepasari dari kerajaan Majapahit. Istri yang keempat Nyai Mas Sarifah Baghdad, anak dari Syekh Datuk Kahfi Gunung Jati. Istri yang kelima Nyai Mas Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi, Pakuan Pajajaran. Istri yang keenam Nyai Mas Ratu Rara Sumanding atau Nyai Mas Ong Tienio dari kerajaan Cina. Nyai Mas Ratu Pakungwati menurut catatan Cirebon Caruban Nagari itu merupakan putri dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Mas Endang Gelis
yang merupakan putri dari Resi Begawan Danuwarsi. Konon Sunan Gunung Jati itu menikah dengan istri-istrinya yang berjumlah 6 istri, bukan sekaligus 6 orang. Namun pada waktu itu ada salah satu istrinya yang meninggal. Salah satunya seperti Nyai Mas Babadan, anak dari Ki Ageng Babadan. Beliau juga konon belum dikaruniai anak. Nyai Mas Ratu Pakungwati, sesungguhnya beliau bukan hanyalah sekedar seorang istri pada umumnya. Nyai Mas Ratu Pakungwati simbol dari Kesultanan Cirebon, seorang ibu negara. Di istana atau di keratonnya pun bernama Keraton Pakungwati. Kenapa Nyai Mas Ratu Pakungwati adalah simbol kerajaan atau Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu hingga sekarang? Masih ingatkah sewaktu Pangeran Cakrabuana menikahkan putri kesayangannya itu dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati? Sang Pangeran Cakrabuana bukan hanya menikahkan putrinya dengan Syekh Syarif Hidayatullah, tetapi sekaligus dan simbol atau penyerahan kekuasaan kepemimpinannya sepenuhnya kepada sang menantunya atau keponakannya itu. Setelah menikah, Syarif Hidayatullah langsung diangkat menjadi sesuhunan atau makam yang tinggi kala itu. Seolah-olah istana atau keraton Pakungwati sebagai mas kawin, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang ayah kepada putrinya dan hormat kepada menantunya atau sang keponakannya. Nyai Mas Ratu Pakungwati juga diangkat menjadi ratu atau permaisuri kala itu. Konon kisah ceritanya, setelah selesai pernikahannya, sang suaminya Sunan Gunung Jati dengan Nyai Mas Ong Tien, beliau merasakan gundah lara, penuh dengan kebingungan, kegelisahan, seolah-olah iri dan cemburu di dalam hati dan jiwanya. Mungkin beliau juga manusia biasa yang tak mungkin lepas dari rasa itu. Pada waktu itu hari-hari penuh dengan kesedihan, galau, sedikit demi sedikit hilang rasa kenyamanan, ketentraman, merasa ingin pergi dari istananya atau keratonnya sendiri. Setibanya Nyai Mas Ratu Pakungwati di Keraton Srosowan, Banten, beliau disambut langsung dengan sang Sultan Pangeran Sabah Kingking atau Sultan Maulana Hasanuddin dan sang ibunya Nyai Mas Kawung Anten.
juga istri kedua Sunan Gunung Jati yang tinggal di Banten. Singkat ceritanya, setelah sudah beberapa hari Nyai Mas Ratu Pakungwati bermohon tinggal di Keraton Srosoan, Banten, karena tak enak hati kepada sang ayah Sunan Gunung Jati, maka dia memohon sang ratu kepada Nyai Mas Ratu Pakungwati agar kembali ke Keraton Cirebon dengan pengawalan yang sangat ketat, dipimpin oleh Pangeran Sanggabuana. Konon juga ada yang menceritakan Sultan Maulana Hasanuddin juga ikut mengawal Nyai Mas Ratu Pakungwati sampai di Cirebon, dikarenakan ada tempat tapak tilasnya di komplek pemakaman Astana Nyai Mas Ratu Pakungwati di sini, di desa Warujaya. Karena masih ada ketidaknyamanan di keratonnya itu, akhirnya Nyai Mas Ratu Pakungwati memilih menenangkan jiwanya di tempat ini sampai akhir hayatnya. Inilah ada beberapa versi Nyai Mas Ratu Pakungwati yang sekarang kami berada di makam Nyai Mas Pakungwati, dan beberapa pengawal dari Kesultanan Banten seperti Pangeran Sanggabuana yang patuh mengawal dari Banten hingga wafat di sini. Mungkin karena ketaatan kepada pemimpin atau sang gurunya atau juga kiainya. Dari dasar itu, Sunan Gunung Jati kan bukan hanya pemimpin negara, juga beliau seorang ulama atau kiai yang wajib ditaati atau dipatuhi, bukan sebaliknya dikhianati oleh bawahan atau santrinya yang tak diridhoi Allah dan Rasulnya. Dalam cerita ini, Sunan Gunung Jati pastinya beliau seorang pemimpin atau ulama yang pastinya adil kepada semua keluarganya dan seluruh rakyatnya. Mungkin ini adalah takdir atau yang sudah ditetapkan. Cerita ini agar jadi pelajaran hidup. Pada versi yang lain, Nyai Mas Ratu Pakungwati berpulang ke rahmatullah wafat pada tahun 1549 Masehi. Beliau meninggal dalam usia yang sudah sepuh, mendahului sang suaminya Sunan Gunung Jati. Jenazahnya dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Beliau dimakamkan tepat di samping tempat yang kelak akan menjadi makam sang suami Sunan Gunung Jati. Dan ini adalah penghormatan
istri-istrinya. Apalagi Nyai Mas Ratu Pakumati. Tidak ada orang lain yang makamnya sedekat itu dengan Sunan Gunung Jati selain ibunya Nyai Mas Ratu Rara Santa dan istrinya Nyai Mas Ratu Pakumati. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi cerita sejarah Nyai Mas Ratu Pakumati. Kurang dan lebihnya dari kami minta maaf apabila ada kealfaan dan kekhilafan.